pun bangsa orang melangitan langit tiada lain agar menjadi berkah khususnya bagi seluruh anggota Forum Ormas. Kenapa dibilang berkah? Saya pernah bilang tempo hari dalam sebuah pertemuan juga di sini, waktu itu juga sama ada pertemuan, ada rapat, merubah paradigma, pola pikir, pola sikap dan pola tindak Ormas. Lu biasa tukang nandong meja, tukang gorowokan, awas sama sebagai kuaisa di sadong, takol dan segala macam, yuk udah rubah. Rubahnya apa? Mumpung masih banyak yang percaya kepada kita untuk bermitra. Sekalian si penyimpan juga, oh Pak, kemarin kena percaya orang asal orang jujur. Udah, mulainya masalah paling layak hukum. Diharapkan ke depan dengan mudah-mudahan bisa terwujudnya kerjasama PT Harmak dengan Forum Ormas Jabar ini bisa memberikan nilai positif, nilai tambah ke warga, ke pengurus, ke anggota, ya kan? Karena ini bisa dijadikan mata pencaharian. Saya sudah minta fasilitas yang cukup besar dan cukup baik dari pihak PT Harmak dari pabrik agar kita diberikan kepercayaan. Waktu pakai jaminan, pun hayang barang satu nilai 100 juta pun pakai jaminan. Sampai hari ini saya mencoba men-seller atau menjual melalui forum, alhamdulillah belum pakai jaminan, padahal nilainya udah ratusan juta, belum pakai jaminan karena dilihatnya insya Allah orang-orang rumah, orang-orang jujur, orang-orang yang mau bekerja keras. Saya yakin, jangan ragu karena dari penjualan ini ada nilai tambah, lain ke forum buku, kakak-kakak, bapak-bapak, teteh-teteh, kemudian anggota Forum Ormas Jabar ini semua komunitas. Tadi betul ada perwakilan daripada kakak Kiriman, The Warti. Yuk kita sama-sama berusaha, sama-sama bekerja keras. Bagaimana produk ini bisa diterima di masyarakat dan harga yang terjangkau dan kita punya keuntungan, punya keuntungan. Jadi sekali lagi saya berharap, tolong bantu kami, khususnya ketua yang sudah punya gagasan luar biasa, mengajak seluruh kekuatan forum dari daerah sampai pusat di Jawa Barat untuk sama-sama tadi merubah paradigma. Jadi bahasanya pun ternyata pengusaha yang mandiri. Itu saja. Ini mau dimas sekalian. Ya. Setelah ini kita lanjut ke ada pembicara-pembicara ya, tapi ini dulu sebesar. Ya. Terima kasih. Silakan. Ya, nanti tinggal pesan kita kirim. Ya. Jadi ini kesempatan untuk kita bisa berwirausaha. Ya, untuk apa? Ya, tentunya untuk kesejahteraan keluarga kita dan mengusahakan permasalahan komunitas yang Bapak Ibu sekarang sedang bertugas di situ ya. Ya. Untuk itu saya rasa cukup. Terima kasih ya Bapak yang telah mempresentasikan kehebatan yang luar biasa ini daripada manfaat air embun ini. Ya, mudah-mudahan ini kita semuanya akan menjadi wirausaha yang sukses profesional. Ya. Ini ada pesan lagi, ini air bukan ngambil dari tanah, tapi kan dari embun. Ya tentunya siapa cepat itu yang dapat. Ya karena kan terbatas Pak. Kalau di tanah kan sedot terus. Ya. Ini terbatas Pak ya. Jadi intinya keberadaan air ini volumenya mungkin sangat terbatas. Ya pabrik ada di Bogor. Ya, di Tafos sama di Cater ya, Cater. Ya, itu saja mungkin. Ya. Terus selanjutnya kita akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi narasumber sudah ada dari Polda Pak Heruman. Ya,
dari koperasi Pak Asep, ya kita berkonsultasi saja, berdiskusi mengenai situasi. Ya untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Monggo kepada Pak Asep, saya silakan ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa coba bisa berdoa itu. Ya, sampai sekarang berjalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Kita tadi sudah menyaksikan sosialisasi air bun, air yang memang pada dasarnya sangat baik ya untuk kesehatan. Nah, tiba waktunya kita untuk sesi di hadapan kita telah hadir Bapak Hairuman dari Polda yang akan menyampaikan kaitannya dengan situasional kondisi di masyarakat, juga di percaturan keormasan kaitannya dengan persoalan dengan kenaikan harga BBM. Juga satu lagi dari Pak Asep dari Depo Binwil, beliau ini pakar di bidang UMKM dan perkoperasian. Kenapa kami forum mengkomunikasikan kaitannya dengan antara kenaikan BBM dengan pemberdayaan? Sebetulnya kita ingin menyelesaikan persoalan itu secara holistik. Kayak atas istirahat kayak gitu. Kita biasanya kenaikan harga BBM, kita ingin diberi bantuan langsung dan bukan ranah kita sebetulnya yang merasakan kaitannya dengan BLT ini. BLT itu karena masyarakat yang memang sudah terdata sedemikian rupa oleh dinas maupun oleh pemerintah. Masyarakat yang memiliki spiritualitas yang tinggi seperti ormas Kristen atau memiliki pemikiran yang harus ada nuansa lain kaitannya dengan pemberdayaan. Itu kombinasi yang sangat baik karena menyelesaikan persoalan kenaikan harga BBM dengan perusahaan tentunya akan menyelesaikan masalah. Jadi sepanjang kemerdekaan Indonesia modern tidak ada kenaikan BBM yang kemudian penurunan nggak ada karena kemajuan zaman terus-terusan. Artinya kehidupan kita semakin lama semakin maju. Artinya kebutuhan kita juga semakin maju dan penghasilan itu semakin bertambah. Nah, itu tadi penghasilan kita. Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermusyawarah. Mudah-mudahan kita selamanya ada dalam lindungan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, terpilih sampai akhir zaman. Bapak yang saya hormati, Pak Ketua Tim, Ketua Ormas, para Ketua, Bapak dari Pasep, Koperasi, dan para hadirin semua yang pada kesempatan ini bisa hadir. Saya juga di sini yang diundang Pak Kapolda, Pak Kapolda sedang ada kegiatan di Sukabumi dan juga sama Pak Direktur bersama beliau. Dan biasa kalau urusan ormas biasa dengan saya gitu, karena saya bukan hari ini aja Pak, kadang-kadang malam juga di sini, makan juga di sini gitu. Biasanya tidak ada yang kurang. Biasanya ada kopi gitu. Karena hari ini judulnya air embun, jadi saya heran gitu. Bos, jadi yang pas biasanya di sini tuh kopi pahit gitu. Bos sekarang malah cair embun, heran. Oh berarti sudah ada produser atau sudah ada sponsornya beda. Itu kan nggak apa-apa lah, tidak ada masalah. Yang penting kita bersemangat, semua mudah-mudahan di sini silaturahmi ya. Disampaikan tadi bahwa
pada kesempatan ini mohon kehadirannya rapat. Makanya saya kalau rapat tadi saya kebetulan juga hadir. Kebetulan nanti hasilnya akan disampaikan. Coba datang ke sini, judulnya masalah BBM. BBM itu apa semua masalah BBM? Karena BBM itu urusan di pusat. Kebijakan pusat, kebijakan politik. Sementara kita itu hadir ada dan bersama dengan rekan-rekan bapak ibu sekalian sama juga. Saya juga punya anak, punya kakak, punya adik, punya orang tua, punya keluarga. Sarua, harga di lembur sarua, ya gitu kan. Jadi lu aneh gitu. Memang naik, ya begitulah kira-kira. Yang menjadi masalah solusinya gimana? Nah ini yang perlu kita mencari solusi. Apa yang disampaikan oleh tadi pembaca. Memang hari ini dinamika kegiatan unjuk rasa menuntut pemerintah gitu kan ya, menuntut begini ya silakan aja, itu kan hak demokrasi. Tetapi kita tidak hanya menuntut, kita juga harus melakukan upaya-upaya langkah-langkah apa yang perlu di kita gitu. Yang jelas kita sebagai warga negara yang ada di Jawa Barat gitu kan, silasut saling mengingatkan kan di sini sebuah kesepuh sadayana lah, biasa orang-orang yang suku sadayana biasa yang namanya Jawa Barat itu masa rekan-rekan para ketua ormas ya, saya maafkan. Pertama ini mohon maaf karena Pak Ketua Umum sekarang lagi ada agenda dan juga kerja yang sejatinya beliau ini akan hadir, tetapi beliau juga ditugaskan hari ini ke Purwakarta. Ya. Ini berkaitan dengan tindak lanjut acara HKP yang kemarin. Ya. Nah yang keduanya ini ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah terutama kepada Forum Ormas, terutama Kang Makaya kemarin, ya, kami terima kasih. Ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok kemarin ketika kita melaksanakan Hari Koperasi yang ke-5. Dan ini memang satu-satunya penyelenggaraan ya, yang cukup gebiar tanpa ya katakanlah tanpa modal yang besar, tetapi ini didukung oleh Forum Ormas. Terima kasih ya Forum Ormas. Betul-betul bahwa gerakan koperasi ini kemarin merasa terdukung oleh hadirnya teman-teman dari Forum Ormas. Hanya saya kemarin yang mungkin pada saat gelar produknya ya ini ada sedikit keterlambatan pendaftaran, nah, sehingga kemarin Kang Unu ya, jadi mencari-cari stand ya, nah, karena mungkin agak terlambat di pendaftaran, sehingga stand kita ini menjadi penuh ya. Karena kalau kita mengandalkan gerakan koperasi itu hanya 20 stand, nah, tetapi begitu kita kerjasama dengan Forum Ormas ini sampai 60 stand kemarin penuh, dan ini kamu ini masih lama kan mencari stand gitu ya. Terima kasih ini sekali lagi kepada Forum Ormas. Nah insya Allah ya kedepannya kita akan semakin tingkatkan lagi masalah kerjasama atau kolaborasi kita ya, kolaborasi dengan nah kemudian ini ada PR kita tentang kita gitu ya, bahwa dari kerjasama ini kita diminta untuk ikut mendukung memberdayakan kita ormas-ormas yang ada. Nah tentunya dari sisi pemberdayaan ekonomi. Nah tadi juga kita dengar bahwa sebenarnya permasalahan di kita ini, permasalahan bangsa ini adalah permasalahan ekonomi. Ya. Terjadinya permasalahan daerah, mohon maaf, misalnya sering tentu kita dengar bahwa antara ormas satu dengan ormas yang lain ya terjadi ya sedikit crash, itu biasanya juga karena dari sisi masalah ekonomi. Nah jangankan antara ormas satu dengan ormas yang lain, nah ternyata di dalam satu ormas pun kadang-kala ya, antara kota dengan kabupaten juga terjadi permasalahan itu karena masalah ekonomi. Nah
Sehingga di sini kita dari Binbil insya Allah ya, ke depan kita sama-sama bagaimana kita memberdayakan ekonomi anggota ormas ini melalui koperasi. Karena kalau kita merunut ke belakang, ya bahwa pendirian koperasi ini kan terjadi karena adanya permasalahan ekonomi di masyarakat. Ketika kita dijajah dulu pun kita sebenarnya bukan dijajah Belanda, dijajahnya adalah dijajah perusahaannya, dijajah ekonominya gitu. Nah, karena pemerintah kan hanya melindungi perusahaannya gitu. Nah, sampai sekarang pun itu terjadi gitu. Nah, jadi bagaimana sekarang masyarakat ini, ya kalau dulu pemerintah, kalau zaman Belanda sampai sekarang pun punya yang namanya perusahaan dan usaha milik negara. Nah, kemudian ya para orang-orang yang memang punya pendanaan mendirikan juga perusahaan dan usaha milik swasta. Nah, sekarang masyarakat kecil, ya mereka tidak punya dana, tapi mereka harus punya perusahaan. Caranya bagaimana? Ya tentu dengan mendirikan perusahaan. Perusahaan itulah yang namanya koperasi. Nah, jadi kalau kita bicara koperasi, itu ada yang berbeda antara perusahaan koperasi dengan non koperasi. Jadi kalau perusahaan non koperasi itu adalah kumpulan modal. Nah, tapi kalau koperasi itu adalah kumpulan orang. Nah, ini bedanya. Nah, jadi kekuatan koperasi itu adalah di orang, di individu, gitu. Bukan di modal. Jadi modal koperasi itu adalah orangnya. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara tentang koperasi, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah familiar lah dengan yang namanya koperasi. Nah, kalau bahasa orang tua dulu, kita kan sering mendengar bahasa kirata, kira-kira tapi nyata. Koperasi itu katanya adalah hanya kumpulan, pokoknya orang, P-nya pelaku, E-nya ekonomi, R-nya rakyat, A-nya asli, S-nya seluruh Indonesia. Jadi kumpulan orang pelaku, ekonomi, rakyat asli, ya seluruh Indonesia dulu ya ada bahasa asli. Nah, sekarang ini kumpulan orang pelaku, ekonomi, rakyat seluruh Indonesia. Nah, itu bahasa kiratanya. Tapi Undang-Undang 67 pun mengatakan begitu. Jadi koperasi ini adalah memang kumpulan orang. Tapi kumpulan orang ini adalah pelaku ekonomi. Artinya para pengusaha. Para Pemberdayaan, kali pemberdayaan kan? Nah, jadi ini sebenarnya ya para pengusaha mikro, mereka itu kalau berhadapan satu dengan yang lainnya itu tidak akan berubah. Maka caranya adalah bagaimana mereka berkolaborasi dalam sebuah wadah yang namanya perusahaan koperasi gitu. Nah, jadi ini ya yang melatari belakang kenapa koperasi itu hadir. Nah, jadi koperasi hadir itu karena memang masyarakat atau rakyat kecil harus punya perusahaan juga. Nah, tapi mereka tidak punya modal. Artinya modal mereka itu diri mereka sendiri gitu. Kekuatan mereka sendiri. Nah, inilah yang dipersatukan dalam yang namanya perusahaan koperasi. Nah, artinya koperasi ini harus jadi solusi ekonomi daripada rakyat Indonesia, masyarakat kita gitu. Nah, tetapi yang sekarang terjadi, koperasi malah bukan jadi solusi lagi, malah jadi masalah koperasi ini gitu. Tidak sedikit ya, masyarakat kita yang dikejar-kejar koperasi gitu. Iya kan? Tidak sedikit gitu. Nah, karena mungkin cara berkoperasi ini yang keliru gitu. Nah, sehingga masyarakat kita pun akhirnya ini semakin banyak yang antipati kepada koperasi. Kenapa? Karena koperasi sekarang ini sudah bukan lagi jadi solusi gitu, tapi jadi masalah. Nah, kenapa jadi masalah? Karena dari sisi pengelolaan yang keliru. Yang harusnya jadi solusi ekonomi sekarang jadi masalah ekonomi gitu. Ya, kelirunya mungkin di pengelola, mungkin juga dari anggotanya sendiri. Karena saking gandrungnya sama koperasi, ada koperasi ini ikut minjem, muncul lagi koperasi ini ikut lagi, nggak bisa bayar ini kebetulan ada yang bilangnya koperasi, kemudian dia keliling, yang setiap warga kemudian ikut lagi pakai nutup yang itu. Nah, ya akhirnya mereka merasa ternyata katanya dengan berkoperasi ini hidup mereka semakin susah. Jadi bukan masalah masuk jadi anggota koperasi jadi susah, bukan gitu. Tapi perilaku mereka, nah ini yang tadi katakan oleh Kak Ale. Bagaimana kita berubah?
Nah, saya kira koperasi ini pun, nah ini memang harus masuk ke berbagai sektor. Nah, terus terang saya mungkin masuk di teman-teman ormas ini sekitar 2018. Ya, waktu itu saya memang diminta oleh Pak Pol. Saat itu kita diminta untuk membina teman-teman yang ex-napiter, ya, Pak Herman. Dan alhamdulillah waktu itu kita bisa membentuk 3 koperasi, ya. Ex-napiter ini ada yang di Garut, ya, kemudian di Tasik, sama di Purwokerto. Itu yang sempat kita bentuk, ya. Ex-napiter ini. Nah, satu lagi rencananya kita ini mau di Cianjur, nah, tapi programnya belum selesai. Ya. Nah, jadi dulu sempat kita juga akan mengoperasi di tingkat provinsi itu sebenarnya. Nah, saya dengan gitar kerja musik gitu nyanyi karaoke ada ini musik ya ini teh musik nggak ada kayak yang paling di elektron di depan. Nah, 2019 itu sudah kita bentuk, kemudian kita ke Kementerian Koperasi, kita hubungkan ya melalui Propoli waktu itu, dan akhirnya muncullah aktivitas untuk pemberdayaan, diantaranya untuk peternakan puyuh, kemudian juga pabrik lilin, ya itu. Nah jadi, itu yang kita inginkan, ya. Alhamdulillah itu berjalan, ya bahkan ya ini cuma sayangnya mungkin karena program ya terlalu terburu-buru. Jadi 2018 kita bentuk ya 2019 itu hukum dan kemudian di hari Koperasi Nasional mereka dapat penghargaan. Hanya ketarik ke pusat, nah, lepas dari pembinaan kita Jawa Barat, ya. Sehingga ini bisa dilalui. Nah, kemudian saya sebut lagi tadi waktu itu kerjasama dengan LP, ya Pak Raja waktu itu. Ini dia lagi menyampaikan solusi untuk para ormas. Sekarang bukti nyatanya mana? Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk. Sekarang yang hadir di sini berikan satu kegiatan solusi untuk biar kita menerima. Nah, ini mereka lebih banyak sekarang itu usahanya di pembuatan program logam, ya, yang paling ini kemarin sudah ada waktu pameran untuk mengarah ke taman, yang pertanian dan yang lainnya, ya. Nah ini salah satu program daripada teman-teman residivis, ya. Nah jadi ini yang sedang berjalan. Nah kemudian kemarin juga datang dari ini dari EGLES, itu dari Bandung Barat, tapi lebih banyak di nah ini juga karena mereka nah jadi alhamdulillah ini ternyata kalau kita silaturahmi ya banyak berkolaborasi, banyak berkumpul, ini akan banyak ide. Karena saya juga ide orang garong masukan teman-teman. Sebenarnya kenapa sih ya teman-teman ini bisa berbuat seperti ini? Mohon maaf ya. Saya juga tadi tuntutan ekonomi itu, dan tuntutan ekonomi ini muncul ketika kita sendiri. Jadi kalau sendiri ini bingung, ada masalah, nggak ada teman yang mutusin, maka muncul adalah hal yang negatif. Apalagi kalau sudah didorong, adanya kesempatan kan gitu. Kalau ada kesempatan ya sudah, ya hanya terjadi. Nah jadi, makanya dengan adanya pengorganisasian, nah kemudian adanya forum, nah ini diharapkan, nah apa yang diinginkan oleh kita, bagaimana bisa meningkatkan ekonomi, ya melalui koperasi, ini akan semakin bisa tertata. Ya. Karena mau bentuk koperasi tidak bisa individu, harus organisasi, maka harus ada organisasinya. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau kita dengarkan banyak sekali yang di ormasnya ini sudah punya koperasinya. Nah dulu waktu tahun menjadi pendengar masyarakat. Nah itu juga kita waktu masyarakat Kang Dasep. Nah itu minta untuk membentuk koperasi untuk Kabupaten Kuta. Nah baru juga ya kita bentuk di Tasikmalaya. Tapi itu juga serikatnya
ya Serikat Pemuda Pancasila, lalu juga masih belum. Jadi ya Pak. Nah ini alhamdulillah juga berjalan, cuma karena tadi pembinaan ini tidak ada, akhirnya gampang lagi. Nah mudah-mudahan teman-teman yang sekarang di ormas ini sudah ada kooperasinya. Ayolah kita sama-sama, apakah yang belum teman saya yang sudah berjalan, ayo kita sama-sama nanti ya kita ada di Depo Pinjil. Nah bagaimana bisa apa ya kita